Kita lanjutkan sekarang. Hikmah di ranah sosial. Hubungan dengan orang lain. Ada beberapa wasiat dan nasihat dari Imam Syafi'i yang menurut saya penting dalam rangka berhubungan dengan manusia yang lain. Ini semoga yang saya pilih ini hal-hal yang relevan untuk hidup kita hari ini. Ini kan hari-hari ini kita mulai agak panas, agak sering tabrakan, konflik pikiran, apalagi di medsos itu kencengnya luar biasa. Semoga tidak merantak, semoga tidak meluas ke ranah real. Biarlah dunia maya saja yang rame, dunia nyata kita dunia yang damai, yang rahmatan lil alamin. Oke, ada beberapa tips dari Imam Syafi'i sehubungan dengan hal ini. Hubungan dengan manusia yang baik. Katanya Imam Syafi'i, siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya, hendaklah ia berprasangka baik kepada manusia. Husnudzon. Nah, ini jadi kunci hidup tentram. Ya kalau hidup kita tentram kan husnul khotimah. Jadi kuncinya ternyata husnudzon, prasangka baik kepada orang lain. Saya tidak tahu hari ini situasi dunia kontemporer itu sering menyeret kita untuk berprasangka buruk pada orang lain. Di luar rumah kita lebih sering merasa tidak aman dan tidak nyaman dari hadirnya orang lain. Ini membuat hidup kita tidak tentram. Maka katanya Imam Syafi'i, prasangka baik itu jadi kuncinya husnul khotimah. Kadang-kadang kita melihat teman kita melakukan apa gitu kan. Ya itu sebenarnya yang dia lakukan itu biasa. Tapi kan nilainya jadi positif apa negatif kadang-kadang tergantung prasangka kita. Ada temenmu tiba-tiba pagi-pagi dengan begitu rajinnya bersih-bersih kamar, bersih-bersih kos-kosan. Loh ini kan sebenarnya hakikat perbuatannya baik, tapi kadang-kadang pikiran kita itu membunyikannya secara berbeda. Orang yang perspektifnya suudzon, ya mungkin alah cari muka, alah ada pamrihnya itu, alah hati-hati saja, mungkin dia ingin ngelirik-ngelirik di kamar-kamar kita ada apa dan seterusnya. Ini namanya prasangka buruk. Bahkan tindakan yang baik sekalipun, ya kalau pikiran kita suudzon, ya kita bunyikan dia jadi jelek. Jadi suudzon itu kan menggunakan kacamata buruk, sehingga apapun akan kelihatan buruk, bahkan yang baik-baik. Ada temenmu tiba-tiba rajin ke masjid, ya engkau melihatnya ala pencitraan, ala itu tobat yang terlambat itu, ala macam-macam. Jadi begitu kacamata yang kita pakai adalah kacamata kebencian, kacamata suudzon, maka apapun yang terlihat akan berbunyi buruk dan layak kita benci. Tapi kalau kita balik, kacamata yang kita pakai adalah kacamata kasih sayang, kacamata rahmat, maka apapun yang kita lihat akan membuahkan cinta, kasih sayang, dan ketentraman. Sehingga katanya Imam Syafi'i, kalau ingin husnul khotimah, ya hidupkan lagi prasangka yang baik. Terus yang kedua, berapa banyak orang telah berbuat kebajikan kepadamu yang membuatmu terbelenggu dengannya? Dan berapa banyak orang yang memperlakukanmu dengan kasar dan ia memberi kebebasan kepadamu?
Nah, ini kan kita itu seringkali baper nunggu orang berbuat baik selalu pada kita. Begitu ada orang melakukan hal yang kita tidak suka, yang kita anggap tidak baik, maka naiklah emosi kita, tersinggunglah kita. Dan kita melihat dari hal itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Jangan lupa katanya Imam Syafi'i, justru seringkali dalam kebaikan yang dilakukan orang lain padamu itu ada belenggu. Sementara dalam kekasaran, dalam kejahatan atau keburukan yang dilakukan orang lain padamu, di situ ada kebebasan. Maksudnya apa? Ya ini logikanya, kalau ada orang berbuat baik pada kita, kan detik itu juga kita dituntut juga untuk melakukan hal yang baik yang sama, untuk melakukan kebajikan yang setara. Kita tidak boleh menyakiti dia, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membuatnya tidak ada berkenan. Ini kan jenis-jenis belenggu. Akhirnya ya kita harus ngatur kata-kata, ngatur tindakan, ngatur perilaku di hadapan dia. Wong dia sudah baik kepada kita. Jadi seringkali kebaikan justru membuahkan belenggu. Sementara kepada orang yang tidak baik pada kita kan tidak merasa punya tanggung jawab juga untuk peduli padanya, untuk tanggung jawab terhadap kehidupannya dan lain sebagainya. Justru kita bebas di hadapan dia. Ini nasihat ini sebenarnya untuk melonggarkan hati kita, untuk tidak putus asa dan pesimis kalau ada orang berbuat jelek pada kita. Jadi kalau ada orang berbuat buruk pada kita, bacalah perbuatan buruk itu sebagai upaya yang membuatmu bebas. Alhamdulillah, engkau buruk padaku, jadi aku tidak ada beban di hadapanmu. Aku tidak terikat apa-apa untukmu. Nah ini kita malah bebas. Dari sisi ini ya tidak harus terlalu sedih, terlalu galau kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang membuat teman-teman tidak berkenan. Jadi ini wasiat selanjutnya yang berhubungan dengan relasi sosial. Ya manusia itu memang macam-macam. Tidak mungkin kita mengharapkan semua orang melakukan sesuatu persis seperti keinginan kita. Akan ada dan bahkan mungkin akan banyak orang ya menjalani hidup versi mereka sendiri-sendiri yang tidak selalu cocok dengan kita. Akan selalu ada orang yang tidak suka dengan kita, orang yang ingin menyulitkan kita, orang yang melakukan hal buruk pada kita. Yes, itulah cirinya kehidupan dunia. Kalau kita hanya sanggup menerima yang baik-baik saja dan tidak sanggup menerima yang buruk-buruk, maka hidup kita akan sangat berat. Padahal hakikatnya kalau orang memberikan yang buruk pada kita, maka kita bebas. Tidak ada tuntutan kewajiban apapun di hadapannya. Tapi pada orang-orang yang sangat baik pada kita, melakukan kebajikan pada kita, di situ ada banyak tanggung jawab moral yang harus kita lakukan. Nah ini dari sisi ini maka harusnya kita tidak putus asa, harusnya kita tidak sedih kalau ada orang melakukan hal buruk pada kita. Justru mungkin terima kasih karena engkau sekarang membuatku bebas. Oke, jadi itu yang kedua. Yang pertama tadi berprasangkalah yang baik. Yang kedua, luaskan hatimu, jangan hanya mau menerima yang baik-baik, tapi juga maklumilah yang buruk-buruk, karena justru yang buruk itu seringkali memberikanmu kebebasan. Yang ketiga, sebesar-besar aib adalah engkau mengira keburukan orang lain, sedangkan keburukan itu sendiri terdapat dalam dirimu.
Ini bagi Imam Syafi'i ini mbahnya perilaku yang buruk. Manusia itu memang makhluk khotok wan nisyan, kadang-kadang terpeleset melakukan yang buruk. Tapi yang lebih buruk dari itu apa? Menganggap orang lain buruk. Padahal keburukan yang sama ada dalam dirinya sendiri. Melarang orang mencaci maki, tapi dia sendiri melakukan caci maki. Nah, ini mengira keburukan di orang lain, padahal dalam dirinya sendiri juga subur. Mencela orang lain yang tidak menepati janji, padahal dia sendiri sering tidak menepati janji. Kecewa kalau ada orang tidak tepat waktu, padahal dia sendiri sering tidak tepat waktu. Nah, ini katanya Imam Syafi'i sebesar-besar aib. Hati-hati. Oh, ini kalau kita menasehati orang untuk tidak melakukan keburukan, padahal keburukan itu kita lakukan juga, ya. Selain nasihat kita tidak akan masuk pada orang itu, kita sebenarnya juga sedang menghinakan diri kita sendiri. Jadi nasihatnya Imam Syafi'i ini adalah kita harus introspeksi sebelum mengingatkan orang lain, sebelum menegur orang lain, sebelum melaporkan orang lain. Tidakkah keburukan yang sama ada dalam diri kita atau pernah kita lakukan? Kalau memang ada, ya kita bersihkan dulu. Karena lebih penting bersih-bersih rumah sendiri daripada rumah tetangga. Kalau rumahnya sendiri kotor, ya kita tidak akan sehat. Oke, demikian juga hubungan dengan orang lain. Kalau kita berminat sekali membuat orang lain bersih, orang lain santun, orang lain berakhlak, orang lain beradab, ya pertama-tama kita introspeksi apakah kita sendiri sudah santun, sudah beradab, sudah berakhlak. Kalau sudah, ya monggo. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Saling menasehati tentang kebenaran dengan kesabaran. Jadi ini rumus-rumus berhadapan dengan orang lain. Terus ada lagi nasihat penting dari Imam Syafi'i, yaitu terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain akan mendatangkan musuh, dan terlalu terbuka juga akan mendatangkan kawan yang tidak baik. Maka posisikan dirimu di antara keduanya. Ini Imam Syafi'i menasehati kita untuk jadi orang jangan terlalu tertutup, juga jangan terlalu terbuka. Kalau kita terlalu tertutup, ya orang susah memahami kita, bahkan mungkin muncul fitnah-fitnah. Makanya Imam Syafi'i menyebut ya akan mendatangkan musuh. Tapi kalau kita terlalu terbuka, apa saja diungkap ke publik, diceritakan ke orang banyak, kemudian siapa saja juga dipergauli, ya pada akhirnya kalau tidak hati-hati kita akan dapat kawan yang tidak baik. Jadi yang bagus apa? Ya di antara keduanya. Jangan terlalu tertutup, juga jangan terlalu terbuka. Terlalu tertutup, tidak punya teman sama sekali, mendatangkan musuh. Terlalu terbuka, siapa saja dijadikan teman, ya akan mendatangkan teman yang jelek juga ikut masuk. Jadi selektif. Terbuka, tapi ya tidak semua orang bisa masuk. Kita sendiri yang milih, yang menyeleksi.